Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat ketemu lagi dengan saya di acara pembelajaran kimia. Kalau kemarin kita ketemu di MPLS, sekarang kita belajar di kimia. Nah, itu ayo kita mulai acara ini dengan berdoa dulu sebelum lebih lanjut kita bahas. Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku, di ilmu kimia untuk kelas 10 saya akan kenalkan yaitu hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia ini sebenarnya kalau di SMP masuk kategori IPA. Jadi IPA itu dipecah jadi 3 setelah di SMA, yaitu jadi biologi, fisika, dan kimia. Nah, adapun yang dipelajari apa? Nih, itu peran dan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi metode ilmiah selama kerja di laboratorium. Kita mulai dengan hakikat atau peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang aku, kalian perlu tahu hakikat ilmu kimia ada 3. Hakikat ilmu kimia, peran ilmu kimia, dan metode ilmiah. Ada 3 hal yang kita pelajari di perkenalan ini. Yang pertama, hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab alkemi, artinya perubahan gitu ya. Nanti akan banyak dipelajari di ilmu kimia itu banyak perubahan-perubahan zat gitu. Nah ini yang dipelajari apa saja sih? Ada susunan materi, struktur materi, sifat materi, terakhir perubahan materi. Itu yang penting di pembahasan ini. Kemudian di hakikat di ilmu kimia, peran ilmu kimia itu dalam kehidupan ada beberapa hal. Yang pertama yang harus kamu tahu cabang-cabang ilmu kimia. Nih cabangnya. Ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia. Yang keterangannya ada di sebelahnya. Apa saja sih yang dipelajari organik. Kemudian apa sih biokimia? Apa sih kimia analitik gitu ya. Itu ada semua di situ. Termasuk cabang yang lain yaitu kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisika, kimia pangan, kimia bahkan ada cabang-cabang yang lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini. Tapi minimal kalian kenal dengan cabang-cabang ilmu kimia ini. Ya. Kemudian yang kedua, manfaat. Apa sih sebenarnya manfaat ilmu kimia dalam kehidupan? Kenapa sih harus dipelajari? Ini aku perlu kalian tahu. Ada beberapa manfaat kita belajar kimia. Yang pertama di bidang kedokteran. Bidang kedokteran banyak hal, terutama obat-obatnya itu bahan kimia, semuanya bahan kimia. Bahkan di sana ada juga zat-zat yang menjadi pendukung obat, ya, pendukung obat. Misalnya bahan yang digunakan untuk minum, semuanya itu dari bahan-bahan kimia dan itu tertentu, tidak sembarangan gitu ya. Seperti piring aja harus yang berlebar atau disarankan di ilmu kimia. Kalau enggak nanti akan merai kalau bahasa lecesnya gitu ya. Kemudian di bidang pertanian. Di bidang pertanian juga banyak hal yang dipelajari. Mulai dari obat-obat seperti pupuk, pestisida, fungisida, atau yang lain yang ada kaitannya dengan untuk kesuksesan pertanian. Kemudian di bidang geologi, ini berkaitan dengan bebatuan, bisa tambang, bisa juga bahan-bahan, bisa juga kandungan zat yang ada di tanah, di kayu, di batu. Itu dipelajari di geologi. Kalian banyak belajar itu nanti kalau kalian masuk di bidang geologi. Dan di bidang teknik, baik teknik sipil misalnya, itu semennya, kemudian zat-zat yang mendukung semen, atau mungkin zat lain, lem, dan seterusnya. Yang ada kaitannya dengan pembangunan di bidang teknik sipil, itu banyak berkaitan dengan ilmu kimia. Kita lanjutkan, yaitu bidang biologi. Bidang biologi itu banyak hal berkaitan dengan kehidupan.
bisa karbohidrat atau zat-zat yang ada dihasilkan di kehidupan atau zat-zat yang diperlukan dalam hidup kita, itu akan dipelajari di bidang biologi. Ini kaitannya erat sekali dengan kimia gitu ya. Kemudian di bidang hukum, terutama bagi para penegak hukum, itu kalau misalnya mau meneliti ada pencurian, ada perampokan, pembunuhan, pasti ada sidik jari namanya, seperti gambar yang di sebelah ini. Ini dengan sidik jari bisa ditentukan siapa pembunuhnya, siapa pencurinya, siapa perampoknya, gitu ya. Hebat kan? Jadi kalau kalian nanti jadi polisi, pasti berhubungan dengan ini. Untuk itu, ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian bidang mesin. Bidang mesin itu banyak. Kan kita tahu mesin itu bahannya tidak sembarang besi. Kalau sembarang besi ya gampang rusak. Bagaimana supaya tidak rusak? Besinya tertentu, logamnya tertentu, gitu ya. Nah, itu tentang hal yang berkaitan dengan manfaat ilmu kimia, kemudian peran ilmu kimia sekarang. Peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Kita saat ini menemukan masalah, terutama di bahan bakar. Kita tahu bahan bakar yang ada itu adalah bahan bakar fosil yang perlu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun untuk buat minyak bumi, bensin misalnya, solar. Lama-lama kan habis tuh. Apalagi kalau saat ini kita lihat setiap hari aja berapa truk tuh, sepeda yang dikirim ke kabupaten-kabupaten. Bahkan mobilnya, belum truknya. Kita tahu kalau tiap hari semakin padat aja kendaraan, itu semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Ini kalau tidak ada pemecahan di kemudian hari, kehabisan minyak, macet semua itu. Untuk itu anak-anakku, di kimia ini akan dikembangkan yaitu tenaga alternatif, misalnya alkohol, gitu ya. Kemudian pembuatan biogas. Nah, saat ini juga ditemukan gas itu sudah mulai mungkin suatu saat akan langka seperti LPG. Nah, ini harus dikembangkan di bidang biogas. Dari apa? Dari kotorannya hewan, dari pembusukannya sampah, gasnya diambil, dibuat sebagai pengganti LPG. Nah, suatu saat di zamanmu nanti akan ada seperti itu. Ini dikembangkan di ilmu kimia. Kemudian program langit biru, artinya bagaimana langit itu supaya bersih dari polusi. Misalnya dari kendaraan sepeda motor, mobil, truk, itu kalau keluar gasnya itu gas beracun. Nah, agar tidak beracun gimana? Nah, ini dikembangkan di bidang ilmu kimia. Itu kalau kamu belajar kimia dengan sungguh-sungguh bisa memecahkan masalah global, gitu ya. Kemudian yang lain anakku yang perlu dipelajari yaitu karir di bidang ilmu kimia. Ilmu kimia ini juga punya karir, artinya setelah kamu belajar kimia bisa mengembangkan karir. Bidang pengendalian mutu, industri misalnya, di penelitian, di bidang produksi, bahkan di tenaga pendidik seperti guru-guru atau mungkin orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kimia. Ya. Nah, itu berkaitan dengan ini tugasnya nanti kita akan pelajari dulu. Nah, kemudian ada yang lain yang perlu kita jelaskan yaitu metode ilmiah. Masih kaitan ini dengan yang atas. Ini di SMP sudah kalian pernah pelajari, tinggal apa saja karakter daripada metode ilmiah, kemudian bagaimana metode ilmiah itu dilangsungkan. Ini alurnya ya, Nana. Mulai merumuskan, menyusun, merumuskan hipotesis dan sampai ke terakhir publikasi desain teori gitu ya. Jadi kalian akan mempelajari ini. Kemudian di sini metode ilmiah itu pada saat laporan apa saja yang dituliskan ini. Ini saya yakin di SMP sudah pernah dipelajari. Kalian tinggal mengulang kembali gitu ya. Kemudian ini tugasnya. Tugasnya untuk ini ada 2 di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kamu ngerjakan ini. Kemudian yang kedua, kalian membuat semacam laporan karya ilmiah dengan metode ilmiah. Gini ya, nanti bisa diulang kembali seperti ini. Ini mengatasi hama bawang merah. Tapi ada yang lain boleh kalau ada. Minimal ini hama bawang merah. Ini tidak harus 1 orang bisa beregu, minimal 4 orang, 3 orang bisa, 4 orang bisa, gitu ya. Nah, ini lengkapi dengan foto, kamu di lapangan bagaimana, bawang yang jelek gimana, bawang yang seger gimana, gitu ya. Itu ya, Nana.
kalian bisa membuat ada 2 tugas, dan ini bisa diketik, bisa ditulis tangan, kemudian nanti dikirim lewat Google Classroom. Semangat, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Untuk pertemuan kali ini, pengenalan hari ini cukup di sini. Segala kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.